Hai, aku Hankun. Selamat datang dan kita akan terhubung dengan Hankun yang baru bangun tidur. Oke, cek. Selamat pagi dan selamat datang di Island Raid G10 Elite atas bersama Fox ya. Tadi kita udah lihat di mana kita mencoba membantu sekutu dan mainnya maju mundur kayak begitu. Jadinya aku yang jadi ditinggalin di sana. Ya, walaupun aku sebenarnya bisa memutuskan untuk mundur di situ, tapi aku pengen lihat aja. Dan ya memang seperti itu ya. Kelihatannya performa kita agak susah sih kalau misalkan untuk di elite atas dan tidak mainnya agak maju mundur kalau misalkan semuanya nggak all in jadinya rugi. Jadi kalau misalkan mereka nyerang kayak begini nih, mereka udah maju semua, kalau kita nggak all in ya mereka yang menang gitu. Kecuali kalau mereka udah mulai kepencar-pencar, jadi kayak all innya nggak all in lagi, cuman beberapa doang yang maju, kitanya udah maju, mereka malah mundur. Nah, itu bisa jadi hal yang berkebalikan. Tergantung mental lah, main di field tuh. Mentalnya harus 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 inilah, harus besar, harus punya keberanian yang tinggi. Kalau misalkan mau untung semua, jadi meskipun fieldnya banyak, tapi kalau misalkan mentalnya ciut, rugi semua gitu. Kayak tadi ada Ci Angel maju di sini limaan langsung terdelete dari map secara cepat ya. Oke, di sini ada um, rally dari beberapa pihak ya di sini pakai range semua. Tapi di sini pakai Void Warden dengan Ethan masih cukup oke ternyata ya. Karena dibantu sih, dibantu untuk refillingnya. Angel mulai datang dari sisi kanan. Nah dari sisi sini tuh kalau misalkan nggak pada all in malah pada rugi gitu. Kita lihat dulu lah gimana sih progresnya, apakah kita datang lewat kanan juga. Karena kelihatannya kalau dari sini pada mundur ya. Ya udah kita mundur dikit dulu biar kita nggak jadi target ini, target pasar. Jadi walaupun di sini kelihatannya Fox, DFN sama OMSB itu udah bersekutu, 3 yang kuat lawan 5 yang enggak terlalu besar, tapi ternyata mereka bisa nembus war coin, bisa ngambil koin, dan itu lumayan bagus ya. Tuh, kalau dari segi field 5 versus 3 banyak juga gitu. Nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dianggap sepele. Kalau limaan itu bekerja sama harusnya bisa, cuman kan yang malas itu komunikasi ya. Limaan dengan lawan 3 itu komunikasinya agak susah. Ya bisa dilihat lah ntar kita hasilnya kayak gimana 5 versus 3 di zona G10 ini ya. Untuk outpostnya sendiri, untuk Loon, Bom, dan OLT berhasil bekerja sama untuk mensecure koin di sini. Ya, aku harap sih tadinya aku nggak mau keluarin pasukan buat field ya, karena ya kayak begini gitu. Bawa 3 pasukan total hampir sejuta, masuk rumah sakitnya ya setengahnya gitu, dan poinnya dapatnya berapa M? 7 M saja. Harusnya agak bersabar sih, mending nunggu War Tower. Mainnya jangan maju mundur gitulah, kayak setengah-setengah bro. Stop setengah-setengah mainnya ya, stop setengah-setengah. Duh, Wendy masalahnya. Kita lagi nih. Kita lagi nih. Selalu nih. Eh, selalu, selalu. At this rate ngapain ikut field ya? Kalau mainnya maju mundur udahlah. 65%. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Baru maju. Kayak begitu. Ya udahlah. Nih ya performanya 249. Baru maju. Baru maju minus 2 juta, gila. Ya, ya, udahlah. Udahlah. Tidak ada yang bisa diandalkan ya, udahlah. Ini kita healing aja nggak ke cover loh.
Gak ke cover hanya untuk poin segini, ya udahlah. Ntar kita bakal lihat aja di War Tower kalau misalkan Fox ada War Tower ya. Di sini kelihatannya mereka juga cukup pede buat nyari poin sih. Ini yang bagus-bagus kayak Whale kayaknya lebih bagus jalannya lewat kanan sih. Ya harusnya lewat kanan, lewat belakang. Jadi mereka nggak berbarengan di satu tempat atau nggak bareng satu sisi sama OMSB di sini. Kok kelihatannya kayak farming point nih di sini ya. Ya, definitely farming point sih. Untuk poinnya sendiri saat ini Fox ya tentu sih G-Angel pertama, terus ada Justice Yoshi, Coco, Melon, Red Zombie, ada Train Konglu, lumayan lah. Sisanya nggak begitu banyak poinnya. Aku harap sih ada War Tower ya, aku harap. War Coin kayaknya bakal ada sekali lagi dan ngelawan OMSB lagi. Kelihatannya mereka cukup pede buat ngelawan mereka. OMSB. Sedangkan untuk Fox arahnya pengen ke bom kelihatannya. Bom habis itu SOS yang terdekat dengan Kish. Aku harap ada Tower Battle lah. Aku harap ya. Ya, oke. Di sini ada siapa lagi? Oh, Angel langsung ke markasnya musuh. Langsung ke markas musuh pun pede-pede aja ya. Di Swarm cuman ngurangnya minus 554, minus 239, minus 1100. Kalau aku kena Swarm itu sekali Swarm kenanya minus 5000. Oh ya, ini ada yang minus 4200 nih. Soalnya musuh walaupun kelihatannya bukan aliansi besar, tetap aja banyak whale-nya. Ya, ini aja kita lihat ya. Hampir semuanya whale sih. Hampir semuanya whale. Ya, 240-an ke atas. Ya. Tapi sementara ini kita bisa bilang kalau musuh solid ya, solid untuk field battle-nya. Mereka nggak takut mainnya. Karena mereka mungkin berada di teritori yang cepat ya buat datang maju lagi pasukannya dari shelter. Ini Angel aja literally camping di base musuh ini. Menggunakan range itu sangat nyaman sih kalau misalkan di field battle, karena mau all in nggak takut damage-nya kurang ya. Mau di swarm pun tetap untung banyak ya. Lihat skill damage-nya sampai 46.000 loh sekali cast. Dan ini tuh dia ngelawan 341 juta. Ini namanya whale dari segala whale sih. Whale dari segala whale. Ngelawan whale yang 350M biasa kayak ngelawan player yang mini-mini. Makanya Angel ini sempat dibilang dikagumi, apa ya, dipuji lah, bisa dibilang dipuji sama DHX ya. Pas lagi ketemu dan di G2 Angel bisa menempati posisi yang tinggi lah, top 5 gitu. Selalu di atas lah Angel, mantap. Di sini bahkan rally pun berasa kayak nggak ada deh. Langsung di cancel. Waduh. Angel terlalu OP, nerf Angel atau ya dikasih buff boleh lah. Kelihatannya harus kalau misalkan ngelawan Angel harus barengan banget semuanya. Nah, yang kayak begini nih. Ya, kalau kayak begini sih udah jelas kewalahan ya. Tapi katanya Angel ada di mana nih? Deket. Oh, lala, I see that. Next, di hari tersebut ada lagi satu war coin yang mana itu di 15 UTC, tapi aku nggak sempet datang ya. Walaupun di situ kelihatannya mungkin jadi battle yang panas 5 versus 1 ya kelihatannya di situ. Fox bantu DFN, nggak tahu nih detailnya gimana. Aku datang udah bubar, tapi masih ada helipadnya di situ. Ketinggalan acara ya. Tapi ya bisa dibilang di sini koinnya semuanya berhasil direbut sama limaan mereka semua, dan surprisingly rata ya. Koinnya tuh bukan 90 dibaginya 90.000, cuman 2 doang yang dapat, tapi dibagi rata. Kalau ada 5 di situ, sisa koinnya berapa itu dibagi 5. Jadi satu aliansi dapatnya 44.000. Pas lihat rankingnya lumayan juga. Ada yang begini ya poinnya 44.000.
Itu jadi insight buat yang belum tahu. Tapi ya bisa dibilang sebenarnya 5 versus 3 itu work kalau misalkan dikoordinasikan dengan baik ya. Ya walaupun itu bukan jadi excuse ya buat whale aliansi whale buat ngelakuin hal ini nih. Membosankan. Anda membuat game ini literally dead ya. Karena playernya sendiri. Unfortunately. Ya, sementara itu apakah ada tower battle untuk Fox? Aku nungguin sampai hari berakhir ternyata nggak ada ya. Kecuali mungkin ada tapi di hari terakhir pas mau tidur. Sebenarnya masih ada war lain. Setelah itu tuh ada war ini di mana kita bantu DFN buat ngelawan OLT. Tapi kita lihat performanya lagi-lagi nih di field. Mereka luar biasa ya walaupun kelihatannya nggak gimana-gimana, tapi mereka tuh kayak banyak hampir 10 sampai 20-nya itu kayak whale semua gitu. Dan mereka mainnya all in, nggak kayak yang jumlahnya banyak ini, tapi mainnya maju mundur gitu. Jadi, what's the point buat bantuin mereka gitu. Jadi at this rate ya, ada banyak hal yang bisa kita ya pelajari lah ya, walaupun warnya nggak banyak ikutan ya kalau aku. Jadi yang pertama, kalau misalkan war harus ada satu atau ada komen lah seenggaknya kalau misalkan main maju field maju semua gitu. Kalau misalkan mainnya maju mundur gitu nggak bagus ya performanya. Maka dari itu ada player-player tertentu yang dikagumi karena keberaniannya buat main di field kayak Kapten Tony. Terus kalau misalkan di Fox itu kalau main di field lebih baik bareng sama Ci Angel sih. Aku baru nyadar itu kalau misalkan ke yang lain itu mereka nggak terlalu peduli sama. Ya mereka mainnya maju mundur, tapi kalau misalkan sama Ci Angel kita barengan sama dia, selalu sengaja kalau misalkan kita kalah, kita deket sama dia gitu. Jadi nggak mainnya setengah-setengah gitu. Kita ngasih skill damage-nya lebih banyak dan untungnya lebih banyak lah. Nggak rugi-rugi amat. Kayak begitu sih yang bisa kita pelajari. Terus di akhir-akhir apakah kita menang? Menang. Tapi kalau dari sisi aku sendiri ini merupakan IR yang amat sekali membosankan ya, to be honest ya. Apakah ada tim di Fox yang nonton sampai sini? Ya, nggak masalah sih. Itu pendapat aku. Dan DFN ya sebenarnya kalau misalkan mau membuat si map ini menjadi menyenangkan, sebenarnya DFN itu harusnya jangan sekutuan sama Fox. Jangan tiga yang kelihatannya aliansi yang whale besar banget ngelawan 5-5 yang biasa-biasa gitu. Biasa-biasa dalam artian sini tuh nggak sampai my totalnya tuh aliansi 15 miliar gitu. OLT itu nggak sampai 15 miliar, dia mungkin setengahnya, tapi dia powerful. Kenapa nggak sekutuan sama OLT aja gitu? Padahal kalau misalkan sekutuan sama mereka, dia bisa seenggaknya rank 2 atau rank 3 gitu. Ini merupakan matchup yang terlalu membosankan untuk memilih ally-nya. Pertama itu, kedua mainnya maju mundur, ketiga ya nggak ada war tower sama sekali sayangnya ya. Menang mudah. Kita bakal lihat aja ntar Apex kalau misalkan mau ikut. Harusnya boleh sih ke Fox, kita main di Apex. Kita bakal kayaknya antara G1, G2, G3, G4, G5 sih. Kita bakal have fun di sana. Jadi ayo. Ya sangat disayangkan sekali lah bisa dibilang. Jadi aku nggak terlalu mau all in buat di Island Raid kali ini. Sebenarnya ini hal udah banyak terulang ya. Yang aku kagumin sih waktu itu pernah kita ada di satu aliansi FIFA. Kita berhasil sekutuan sama yang kuat. Jadi nggak kuat lawan kuat semua gitu. Tapi agak balance karena kita nggak ada whale-nya. Terus nawarin nih ke Dede Yeye kalau saat itu tuh. Mau nggak sekutuan gitu? Oke gitu. Dan akhirnya mereka nggak terdesak kayak DFN gitu. Karena mereka tuh sebenarnya V8-nya hampir kecaplok juga. Kasusnya kayak OLT gini, ngomongin strategi. Lebih baik selalu sekutuan sama aliansi yang bakal aktif di jam-jam akhir. Kalau misalkan DFN sama si OLT tadi sekutuan itu bisa jadi hal yang berbeda. Walaupun bedanya dikit lah. Tapi si mapnya itu jadi lebih hidup sih. Itu kata kuncinya.
untuk Island Raid dengan Archipelago Raid ya. Tapi ya udah sih, mau gimana. Jadi thank you pada yang nonton. Bagaimana menurut kalian Island Raid, apakah membosankan? Di Fearless sudah pasti membosankan, kecuali kalau kalian memutuskan untuk beneran all in. Terlihat ya biasa-biasa aja di hari-hari awal, tapi di subuh-subuh kalian langsung semuanya all in, itu menjadi hal yang mengagumkan ya, dan berkesan mungkin ya. Jadi thank you udah nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see ya on the next video. Aku Ankun, say